Hiduplah seorang raja bijak bernama Prabu Gesan Ulun, raja dari kerajaan Sumedang Larang. Suatu hari, Prabu Gesan Ulun bersama pati setianya, Pati Jaja Perkosa, melakukan perjalanan ke kerajaan Cirebon. Di sana, sang raja bertemu dengan seorang ratu bernama Nyai Mas Ratu Harisbaya, yang kemudian jatuh hati kepada sang raja. Karena rasa cinta itu sangat besar, Ratu Harisbaya meminta ikut bersama Prabu Gesan Ulun kembali ke Sumedang. Pati Jaja Perkosa mempercayai bahwa ini adalah anugerah dari Tuhan. Maka sang ratu pun dibawa ke kerajaan Sumedang. Kedatangan Ratu Harisbaya menimbulkan amarah dari kerajaan Cirebon. Mereka menilai bahwa sang raja mencuri permaisuri mereka. Karena itu, Cirebon menyatakan perang terhadap Sumedang Larang. Melihat bahaya perang yang mengancam, Prabu Gesan Ulun bersama rakyatnya memutuskan untuk meninggalkan pusat kerajaan di Kutamaya, menuju daerah yang lebih aman dan tinggi. Mereka memilih sebuah puncak gunung yang kemudian menjadi pusat pemerintahan baru. Tempat itu kemudian dinamakan Dayeuh Luhur. Di Dayeuh Luhur, Prabu Gesan Ulun dan rakyatnya membangun kembali kehidupan. Namun, suatu saat, konflik dengan Cirebon terus membayang. Pati Jaja Perkosa naik ke gunung dan akhirnya menghilang. Sebelum menghilang, ia menancapkan sebuah tongkat batu besar sebagai tanda. Dan batu itulah yang kemudian dipercaya sebagai batu keramat di puncak. Prabu Gesan Ulun dan istrinya Ratu Harisbaya akhirnya telah wafat. Mereka dikuburkan di Dayeuh Luhur. Maka mereka menjadi tempat sakral dan dipercaya sebagai makam leluhur kerajaan. Sejak saat itu, Dayeuh Luhur dikenal bukan sekedar sebuah desa, tetapi sebagai tempat bersejarah, makam leluhur yang diwariskan secara turun-temurun.